Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita akan menyambung pelajaran kita yang sebelumnya. Silahkan buka halaman 109. Wa qiyamuhu ta'ala binafsi, dan berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Artinya dia tidak memerlukan kepada tempat dan tidak memerlukan kepada orang yang mengkhususkan. Ya, katakanlah mahal itu zat, dan mukhasis ini fa'il, orang yang memperbuat atau orang yang melakukan. Artinya Allah tidak memerlukan kepada orang lain yang bisa membantunya atau yang menciptakannya, atau dia tidak memerlukan zat seperti kita, bukan zat misalnya dirinya. Misalnya contoh, kita, kalau kita manusia punya apa, punya roh, kemudian punya jasad, kemudian kita memerlukan jasad. Walaupun roh ada tapi jasad tidak ada, tidak akan bisa hidup. Nah, kalau Allah tidak memerlukan apa, tubuh seperti kita, jasad, nah dia zat, dia zat tidak memerlukan kepada, ya, tidak memerlukan kepada jasad seperti kita. Nah, qiyamuhu ta'ala binafsih ibaratun an nafi iftiqaruhu ilal mahalli wal mukhassis. Berdiri Allah dengan sendirinya, yaitu ungkapan daripada menolak berhajatnya Allah kepada mahal dan fa'il, kepada zat dan orang yang mengkhususkan atau orang yang memperbuat. Wal mahallu huwa zat, dan arti tempat itu adalah zat, artinya dirinya, diri Allah, zatnya Allah. Ai zatullah ta'ala ghaniyatun anil mahalli, artinya zat Allah itu maha suci, maha kaya daripada bertempat, atau maha kaya daripada jasad. Wal mukhassisu bi kasri shad, dan fa'il artinya dengan kasrah shad, mukhassis wal fa'il, dialah yang memperbuat, dialah yang melakukannya. Fastighna'uhu anil mahalli ay an dzati yaqumu biha, maka maha kayanya Allah daripada zat, daripada tempat, ay artinya daripada zat yang berdiri dengannya. Ya, tadi katakanlah misalnya jasad, Allah tidak punya jasad, yang punya jasad itu hanya makhluk. Nah, jadi Allah hanya punya zat, dan dia tidak memerlukan jasad seperti kita manusia atau kita makhluk. Yalzamu ayyakuna zatan la sifatan, lazim bahwa adalah zat itu bukan sifat. Zat Allah itu bukan sifat, tapi diri Allah zatnya. Li'anna sifata labudda an taquma bimahallin, karena bahwanya sifat pasti bahwa berdiri atau terdapat di zat. Ini zatnya, ini sifatnya, lalu sifat ini melekat pada zat. Nah, kalaunya zat Allah itu bukan sifat. Wa fistighnaihi anil mukhassis, dan maha kayanya, artinya Allah tidak memerlukan daripada mukhassis, orang yang memperbuat. Yalzamu ayyakuna qadiman la hadisan, wajib bahwa adalah Allah itu qadim, la hadisan, tidak baharu. Li'annahu la yahtaju ila al-mukhassasi wa huwa al-fa'il illa al-hadisu, karena bahwasanya Allah itu tidak memerlukan, tidak berhajat kepada mukhassis, yaitu wahwal fa'il, yaitu orang yang memperbuat. Katakanlah orang yang memperbuat itu maksudnya orang-orang yang menciptakan.
ilal hadisu kecuali yang baru. Nah, kalau yang baru ini memang kita berhajat kepada Khalik sang pencipta. Nah, tidak bisa lepas daripada itu. Kemudian wal wahdaniyatu dan wahdaniyat, esa tunggal sendirian. Aila saniyalahu, artinya tidak ada yang kedua bagi Allah. Bidzatihi, pada zatnya, wala fi sifatihi, dan tidak ada pada sifatnya, wala fi af'alihi, dan tidak ada yang kedua pada perbuatannya. Ya, maksudnya seluruh perbuatan itu milik Allah. Tidak ada manusia makhluk yang bisa menyamai daripada pekerjaan atau sifat daripada sifat Allah. Ya, kalau Allah diduakan, dia akan marah. Bukan bukan apa? Bukan Allah saja yang marah, manusia saja. Misalnya contohnya seorang istri kalau diduakan maka dia akan marah. Apalagi Allah. Al-wahdaniyatu fi haqqihi ta'ala ibaratun an nafyil kasrati fi dzati was sifati wal af'al. Wahdaniyat pada hak Allah Ta'ala itu satu ungkapan atau pembelajaran daripada menolak kasrati, berbilang atau banyak, bidzat pada zat, sifat dan pada sifat, wal af'al dan seluruh af'al perbuatan Allah. Fanafyul kasrati fi dzat yastazimu alla yakuna jisman yaqbalul inqisam. Maka menolak berbilang atau banyak pada zat lazim bahwa tidak ada Tuhan itu punya jisman tubuh, la yaqbalul inqisam, yang menerima dibagi. Nah, kalau Allah itu tidak bisa, zat Allah tidak bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, beda dengan tubuh manusia. Kalau manusia kan bisa dibagi. Misalnya ada yang dimutilasi, mutilasi berapa? Ada 5, 10, 50 misalnya bisa. Nah, tapi sedangkan zat Allah itu tidak bisa. Kenapa? Ya tidak bisa. Karena zat Allah itu esa. Wa yastalzimu nafyu nazirin lahu fil uluhiyah, dan wajib menolak nazir, bandingan baginya pada ketuhanan. Artinya tidak ada orang yang menyamai daripada zat Allah, sifat Allah, kemudian perbuatan-perbuatannya. Nah, kemudian wa nafyul kasrati fi sifat yastalzimu nafyun nazir lahu biha, dan menolak berbilang pada sifat lazim atau wajib menolak bandingan baginya padanya. Wa nafyul kasrati fil af'al yastalzimu infiraduhu biha bila qasimin lahu biha, dan menolak berbilang pada perbuatan wajib sendirinya, tunggalnya atau esanya dengannya, dengan tidak bisa dibagi-bagi Allah padanya. Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah lah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Apapun yang kita lihat di alam semesta ini, di bumi ini, di dunia ini, semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, jadi kalau untuk sifat Allah wahdaniyat ini perlu kita pertegas, perlu kita pahami bahwa kita tahu Allah itu punya zat, kemudian Allah itu punya sifat, kemudian sifat Allah banyak, tidak terbatas. Ya memang kalau di kitab tauhid dikatakan 20, padahal semestinya bukan terbatas 20. Nah, kenapa dibatasi dengan 20? Nah, itu untuk memudahkan, artinya bagi orang awam kalau belajar sifat 20 maka dia sudah dikategorikan sudah termasuk orang yang kenal dengan Allah. Ya, walaupun sifat Allah itu banyak, tidak terbatas. Nah, seperti itu. Sama juga perbuatan Allah. Jangan salah paham. Salah pahamnya kan ini, Allah itu zat Allah satu, perbuatan Allah satu, kemudian sifatnya pun satu. Nah, kenapa sifat Allah banyak, perbuatan Allah itu banyak? Ya, maksudnya seperti ini, bukan bertentangan, tidak. Maksudnya Allah Esa itu artinya segala perbuatan yang dia perbuat dan berbagai macam perbuatannya. Nah, yang mampu melakukan itu hanya dia, hanya Allah.
manusia tidak ada yang bisa melakukan walaupun hanya satu sifatnya yang menyamai, nah tidak ada. Begitu juga perbuatan Allah atau sifat-sifatnya, nah seperti itu. Jadi kesimpulannya, wahdaniyat ini artinya esa pada zat, sifat, dan perbuatan. Artinya segala zatnya, segala perbuatannya atau sifatnya itu semuanya hanya dimiliki Allah. Tidak ada orang yang bisa menyamai daripada perbuatannya Allah. Nah, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari apapun yang terjadi. Nah, contohnya misalnya terjadinya pandemi seperti sekarang, yaitu wabah virus corona belum berakhir. Nah, ini kita paham bahwa kalau dalam kita belajar ilmu tauhid, ini adalah kehendak Allah. Allah yang memperlakukan itu terjadi. Ya walaupun sebab manusianya ada. Nah, tapi pada hakikatnya itu adalah perbuatan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fahadhihi situ sifat, insyaallah nanti kita akan sambung. Sampai di sini dulu pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa isi absen, kemudian like and comment, kemudian subscribe. Nah, jadi untuk membantu pembelajaran kita secara daring, khususnya untuk channel Tafaqufidin. Nah, jadi kepada seluruh santri, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe untuk membantu kelancaran pembelajaran kita khususnya secara daring. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.